Ini sih. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Mustiana Anifa dari program studi D3 Sistem Informasi kelas 4901. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu untuk membuat suatu program. Di sini saya memilih soal nomor 1, di mana program tersebut mengenai algoritma dalam bentuk flowchart dan pemrograman untuk melakukan pemilihan software buah. Nah, programnya bakal minta input dari pengguna untuk memusihkan berat, kemudian akan diklasifikasikan ke kelompok besar, sedang, dan kecil dengan aturan yang sudah tertera. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di sini pertama-tama kita akan mengisi deklarasinya dengan variabel integer, tipe datanya integer, lalu kita akan isi ada berat, terus besar, lalu ada berat, ada besar, kemudian ada sedang, lalu ada kecil, dan kita juga bakal diminta untuk membuat total banyak buah yang telah di entry sama total. Nah, untuk di sini buahnya itu kan di outputnya tuh jeruk ya, berarti total jeruk. Nah, udah gitu kita bakal bikin deklarasi juga untuk perulangannya nanti, karena nggak bakal cuma sekali aja kan. Kalau kita tuh inputnya gitu, jadi bakal looping berkali-kali. Nah, kita pakai tipe data string, variabelnya itu lagi, input lagi. Nah, terus kita bikin apa yang namanya tuh prosesnya, gimana besarnya variabel yang udah tadi kita deklarasiin, kita bikin sama dengan 0 semua untuk nilai awal. Jadi ada besar, terus ada sedang sama dengan 0, lalu ini juga ada kecil ya, jadi kecil, mana sih ini juga kecil sama dengan 0, lalu yang terakhir itu ada total jeruk yang akan dientry. Total jeruk ini juga sama. Nah, udah gitu kita bikin loopingnya. Loopingnya itu kita pakainya pakai do. Nah, di sini kita bisa tambahin outputnya buat minta inputnya nanti dari pengguna. Outputnya itu tanda kutip masukkan berat
berarti inputnya bakal dimasukin ke input variabel barat. Oke, dari sini bakal ada if kalau misalkan si berat ini memenuhi kondisi si if ini bakal masuk ke true, kalau nggak ke false nanti di sini tuh kalau misalkan ini beratnya di itu disuruh jika buah lebih besar dari 150, berarti if berat lebih besar dari 150. Nah, true-nya apa? Output ya, mas. Maka akan muncul outputnya itu kelompok besar. Outputnya itu berat masuk tanda kutip berat masuk kelompok yang satu berat masuk kelompok dasar. Terus kalau misalkan false berarti kita bikin tentangnya tuh pakai if else lagi. Kondisinya tuh tadi dimintanya 150 lebih dari 100 kurang dari 150, terus nanti yang ketiganya juga 100. Oke, berarti berat lebih dari sama dengan 100. Maka kalau true dia bakal ngasih outputnya pakai tanda kutip jeruk masuk kelompok sedang, jeruk masuk kelompok sedang. Terus kalau false berarti beratnya kurang dari berat kurang dari 100. Dia bakal menghasilkan outputnya itu jeruk masuk kelompok kecil. Jeruk masuk kelompok kecil. Nah, biar nanti kita tahu jumlah jeruk yang di entry, kita tambahin variabel proses di tiap output bawahnya. Kita masukinnya sedang sama dengan sedang plus 1.
sedang plus 1. Ada di sini berarti ini deh yang sedang tukar sedang plus 1. Ini harusnya besar ya. Ini juga jadi besar plus 1. Lalu yang terakhir ini masuk kelompok kecil sama dengan kecil plus 1. Nah, nanti dari tiap output ini dia bakal masuk ke perulangannya. Jadi sebenarnya kita cariin dulu ya, pakai proses lagi. Pertanyaannya total jarak namanya total jarak buat jumlahin nanti outputnya kan. Ada besar itu ditambah sedang ditambah kecil. Terus nanti bakal munculin output buat minta konfirmasi apakah nanti penggunanya bakal minta mau masukin input lagi atau enggak kan. Kita pakai input lagi, terus kasih pilihan ya atau tidak, yes or no. Nanti bakal input ya masukin input lagi lagi. Nah, nanti kondisinya apa? Kalau misalkan penggunanya input lagi, pengulangannya kalau berarti ini laginya bakal sama dengan nanti outputnya itu ya. Kalau penggunanya nanti outputin ya masukin Y atau yes, berarti dia bakal berulang. Kalau no berarti programnya bakal berhenti. Nah, terus di sini bakal muncul output jumlah buahnya yang tadi udah di entry kan. Ada 3. Jadi kan minta jumlah jeruk yang di entry ada 4. Terus jumlah yang penggunaan berarti outputnya jumlah jeruk yang di entry dan 2. Jumlah jeruk yang di tadi terus di entry dan total
Lagi berarti ya yang kecil. Jumlah jadi kecil. Jumlah kecil. Lalu habis ini kita pakai if else lagi. Bikin panjang aja. If else-nya itu dimana sempat pudar. Oke, dimana semua besar lebih banyak jumlahnya dari sedang and terus besar juga lebih banyak dari kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina. Terus kondisi kalau false kita tambahin if else lagi. Saya akan menjelaskan sedang lebih besar dari lebih banyak jumlahnya jadi besar dan sedang lebih banyak dari kecil. Lalu kondisi kalau false lagi di sini kecil lebih banyak dari besar dan kecil lebih banyak dari nanti bakal ada buat output pertama karena ini jaraknya berarti lebih banyak yang besar kan? Lebih banyak jarak yang besar berarti jarak terbanyak berukuran besar sejumlah kalau muncul besar. Terus di
sini nanti bakal munculin output sedang. Ini jumlah terjadi. Lalu di sini juga outputnya sama kayak tadi, cuma ukuran kecil. Jadi terbanyak berukuran kecil fungsi. sejumlah Terus ini ada return untuk membanding total fungsi. Sekarang ke main. Di main ini terus kalau false ya seperti biasa ujung-ujungnya kita bakal terdapat kalau false kan berarti jumlahnya sama ya, artinya di inputnya tuh berarti yang lebih banyak. Terus berarti kalau false-nya itu terdapat jumlah sel yang sama banyak. Udah deh, udah sebarannya ya. Lalu di sini ada untuk menghitung komisinya. Nanti memanggil metode yang bagian menghitung komisi. Lalu di sini di bawahnya lagi ada fitur constraint untuk daftar komisi kalian. Sebenarnya belum dideklarasikan udah komisi dari kalian. Nah, sedang akhir ini ada output total komisi yang harus dibayar. Itu berarti total komisi sedang keseluruhannya. Dan untuk sebagai akhir dari program ini. Nah, ini kita coba rencanakan. Oh, tipu guys. Sedang. Aku coba untuk dibawa. Nah, masukkan berat jeruk. Kita coba masukin 200. Harusnya itu masuk besar. Oke. Terus kita input lagi. Masukkan berat jeruknya. Berarti sekitar 40. Harusnya masuk kelompok. Nah, terus input lagi. Terus kita masuk 90. Ya, masuk kelompok kecil. Input lagi buat masukin jumlah banyak, kita masukin 90. Terus kita stop input dan ya, ini biasanya ada field yang di entry-nya totalnya ada 4. Kalau jumlahnya ada 2 besar, 1 sedang, 1 kecil. Jumlah paling banyak itu berukuran besar sejumlah 2. Ini programnya berhasil ya guys. Terus lanjut kita ke Visual Studio Code ya. Oke. Kita bikin file baru dulu. Namanya sortir jeruk berjarak. Nah, udah. Pertama-tama kita bikin kita bikin import untuk program Java dan scannernya. Import Java scanner.
kan di sana. Terus di bawah public class-nya kita bikin main programnya atau program utamanya. Oke, public main public static void main buka kurung nya, lalu pakai kurung bawah. Nah, di sini kita input dulu scannernya. Scannernya kita kasih nama saja biar terus new scanner system in. Nah, sekarang kita udah punya scannernya. Terus kita deklarasiin kayak tadi int besar sama dengan 0, terus sedang sama dengan 0. Ini wadahnya ya, wadahnya itu kita bikin sama dengan 0. Terus ada kecil sama dengan 0. Nah, oleh itu kita deklarasiin juga int jumlah hurufnya. Ini bisa sama dengan 0. Terus satu deklarasi cara pilihan buat loopingnya nanti. Nah, di sini kita pakai dual kayak di program sebelumnya. Dual, kita munculin system out in. Buat minta input ke pengguna nanti. System out in. Masukkan syarat jeruk. Nanti ini bisa pakai double, bisa juga pakai integer berat ya. Cuman kadang kan pengguna inputnya kayak beratnya itu nggak boleh, jadi kita pakai double aja. Kayak 50,7 kilogram. Itu kan nggak double, nggak bulat. Jadi kita pakai double aja biar aman. Beratnya nanti kita taruh next to. Terus jumlah yang ada beda ya sama sebelumnya. Kita masukin ke jumlah jeruk. Nah, di sini kita bikin kondisi jumlah jeruk. Beratnya lebih dari 150.
tadi, maka dia bakal masuk besar. Terus ini kalau beratnya lebih dari sama dengan 100. Kalau dari input yang paling besar ya, dia ukurannya lebih optimal sih. Ini sedang terus harusnya ini nggak usah pakai syarat karena udah pasti misalnya masuk ke sini yang nggak memenuhi syarat sebelumnya. Nah, udah kayak gini kita munculin permintaan input lagi atau enggaknya di sini. Oke, system out print input lagi, makanya ya atau tidak. Terus nanti kita panggil pilih tadi yang udah kita deklarasiin buat baca inputannya. Terus pilihan, karena kita nggak tahu penggunanya bakal ngisi pada huruf besar atau huruf kecil, jadi biar aman kita pakai itu bahwa lowercase. Ini tuh biar nanti kalau misalkan penggunanya input pakai kapital bakal dikonversi ke huruf kecil. Terus ini sebenarnya while masukin pilihan tadi sama dengan executive 1 ya. Jadi kalau penggunanya input ya, maka programnya bakal muter lagi. Ini kan udah minta inputnya dari pengguna, berapa kali input, lalu kita lanjut ke bagian nentuin jumlah buah paling banyak. Nah, di sini kita pakai sistem outprint
jumlah huruf yang nanti terus bawahnya kita bikin sistem untuk menghitung yang terbanyak, string terbanyak, jumlah yang terbanyak. Kita deklarasi dulu ya, if else lagi besar lebih, jumlahnya lebih dari sedang, lalu besar lebih dari kecil. Nah, ini syaratnya, maka terbanyaknya sama dengan besar. Terus di bawahnya else if, ini kondisi di mana sedang lebih besar atau lebih banyak dari besar dan sedang jumlahnya juga lebih banyak dari kecil, maka dia terbanyaknya sama dengan sedang. Terus kondisi terakhir, else ini langsung aja terbanyak sama dengan kecil. Tadi tuh di programnya kan kita ada sama jumlahnya sama, tapi ini else if lagi syaratnya seperti kecil lebih banyak dari besar dan kecil lebih banyak dari sedang. Nah, baru yang terakhirnya else jumlah buahnya yang sama itu ya, terbanyaknya berarti outputnya nanti tidak ada jumlah buah yang sama, ada jumlah buah yang sama. Jangan lupa akhir program selalu pakai titik koma. Nanti bakal munculnya di sini dari sistem out in, sistem out in
jumlah cari terbanyak lalu di sini plus panggilan terbanyak tadi lalu terakhir sejumlahnya sejumlah terus panggil yang ya. Oke, kita harus bikin variabel lagi. Bisa jumlah aja deh. Jumlah. Nah, nanti jumlah sama dengan kan besar. Sedang jumlah sama dengan sedang jumlah sama dengan kecil. Di sini jumlah nggak muncul aja kalau di sini kan sejumlah jumlah. Ya Allah, ini apa? Kamu video? Jumlah beracaranya satu ya 200 ya 110 ya terus 20 ya terus lagi ini yang kelima 1 2 3 4 5 benar ya. Terus jumlah jeruk yang di entry-nya ada 5. Terus jumlah jeruk terbanyaknya anggaplah ada buah yang sama jumlahnya 6 dan sama ternyata berarti 9. Terus kalau misalkan dari yang sama akan 200 300 320 ulang 200 ya 300 ya 400 ya 20 stop. Ada 4 kali input
170, terus jumlah terbanyaknya besar sejumlah 2 kali 2 buah. Oke, demikian program sortir buah yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya.